Mawar nih Mutia, kalian udah pada tahu belum tentang program ISMA? Belum Kak, emang program ISMA itu apa ya Kak? Belum tahu. Oke, kita cerita sama-sama yuk. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan UNP, saya Putri Lin Komerta, mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni, dan saya merupakan alumni ISMA Awardee yang berangkat ke Republik Ceko, Universitas Palacký. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama saya menjadi ISMA Awardee di Ceko. Nah, jadi ISMA itu kan merupakan program dari Kemendikbud. Kepanjangan ISMA adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, jadi program ini merupakan salah satu program yang dikemas dalam program MBKM atau Kampus Merdeka Belajar. Nah, menurut saya, seluruh mahasiswa di Indonesia harus ikut seleksi ISMA. Walaupun ISMA ini berkenaan dengan program bahasa Inggris atau pertukaran ke luar negeri, tidak menutup kemungkinan semua jurusan itu bisa mengikuti ISMA. Kenapa? Karena ISMA itu cakupannya luas. Nah, teman-teman awardee saya sendiri yang di Universitas Palacký itu bermacam-macam. Ada yang dari farmasi, ada juga yang dari psikologi, ada yang dari ilmu komunikasi, ada hukum. Nah, jadi cukup beragam ya teman-teman. Jadi ISMA itu nggak hanya untuk mereka yang kuliah di bahasa Inggris, bahasa asing atau hubungan internasional. Bahkan sekarang ini sudah tersedia loh ISMA Vokasi dan ISMA Kopande. Jadi berhenti sih yang nggak kepengen ikut ISMA. Kak, kalau boleh tahu gimana sih pengalamannya selama mengikuti program ISMA ini? Oke, pengalaman aku nih banyak banget, tapi diantaranya adalah aku sempat menjadi presenter Indonesia di acara Malam Indonesia atau Indonesian Night Jumpa Pemuda 2.0. Kenapa 2.0? Karena acara itu adalah lanjutan dari acara yang dibuat alumni ISMA tahun kemarin. Nah, tahun keduanya kita membuat ISMA Jumpa Pemuda 2.0. Di sana, aku bertugas menjadi presenter, memperkenalkan Indonesia, budayanya, keunikannya, serta alamnya kepada hadirin atau teman-teman student international di sana. Nah, di sana aku tampil dengan menggunakan kebaya, batik, dan tingpula tanduk sebagai inang pride yang aku bawa ke sana. Simbolnya, iya. Nah, kemudian di sana juga yang paling tidak terlupakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Tanah Airku. Dan saat itu suasananya penuh haru banget. Ya nggak bisa aku ukir dengan kata-kata karena kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku itu di negeri orang, jauh dari tempat kelahiran kita gitu. Jadi rasanya agak gimana gitu ya. Betul. Nah, kemudian aku bersama teman-teman di sana juga menghidangkan jamuan khas Indonesia kepada teman-teman internasional di sana. Kita menghidangkan rendang, ada serami, gado-gado, apalagi ya, pisang goreng. Kemudian aku juga menyumbangkan teh kayu aro yang aku bawa dari sini sebagai welcoming drink di sana. Dan ternyata respon teman-teman di sana itu makan dan minum jamuan dari kita, student Indonesia, mereka sangat puas, sangat senang, suka sama makanan-makanannya. Saya juga berkesempatan menikmati 2 musim yang nggak ada di Indonesia, ya, musim gugur, musim dingin. Nah, jadi saya sempat ngalamin tuh guling-guling di tumpukan daun-daun maple di musim gugur di taman dekat kampus. Terus saya juga hiking di gunung bersalju, namanya Gunung Yesnik di Ceko, bersama Pak Musokhib dan istrinya Ibu Clara. Pak Musokhib ini adalah salah satu dosen bahasa Indonesia di kampus saya. Jadi di kampus saya itu ada Departemen Bahasa Indonesia. Saya juga belajar mata kuliah lintas jurusan yang mungkin kalau bukan karena program ISMA ini mungkin saya nggak pernah pelajari. Jadi saya belajar Sustainable Development,
saya belajar Psychology for Education. This one is my favorite, Psychology for Education. Meskipun saya sastra ya, bukan anak pendidikan. Kemudian saya juga belajar Marketing Communication. Saya belajar Historical Olomouc dan bahasa Ceko gitu. Jadi menarik, mata kuliahnya lintas jurusan. Kemudian saya juga berkesempatan untuk healing ke Austria dan Hungaria. Jadi saya mengunjungi makam Beethoven. Kalau teman-teman tahu Beethoven, beliau adalah legend musikus. Saya mengunjungi makam beliau. Kemudian saya mengitari gedung Parlemen Budapest. Saya mengunjungi pasar Natal di Vienna dan masih banyak lagi. Saya melakukan perjalanan itu bersama sahabat saya asal Ceko, namanya Tinka. Seru ya kak? Iya. Kakak, kalau mau ikut ini syaratnya apa-apa aja sih kak? Harus bisa hafal gitu? Oh, syaratnya. Oke, jadi syaratnya itu yang pertama teman-teman harus memiliki IPK minimal 3 dari 4 ya. Kemudian teman-teman juga harus memberikan sertifikasi berbahasa Inggris. Nah, ada 3 nih pilihannya. Bisa IELTS. Kalau IELTS itu minimum skor yang teman-teman harus punya untuk lolos ISMA itu 6. Kemudian ada TOEFL IBT, itu minimum skor yang teman-teman harus punya 78, dan Duolingo English Test. Nah, Duolingo English Test ini minimum skornya itu 100. Nah, yang paling aku rekomendasiin sih Duolingo, karena biayanya lebih terjangkau dan tesnya juga lebih mudah menurutku. Di UNT sendiri juga sudah menyediakan pelatihan tes Duolingo untuk ISMA. Jadi UNT sebenarnya sangat mendukung nih program ini. Nah, kemudian setelah mengumpulkan sertifikasi berbahasa Inggris, teman-teman akan diminta untuk menulis essay yang maksimumnya 350 kata. Nah, essay ini ada 4 pertanyaan nih, teman-teman. Nah, pertanyaan yang pertama itu, discuss your past academic achievement, including the process and skills involved in previous or current degree program. Nah, jadi teman-teman diminta untuk menerangkan apa aja sih pencapaian akademis dan non-akademis yang teman-teman sudah lalui selama di kampus, gitu. Nah, di sini juga aku mungkin menyarankan agar teman-teman perbanyak ikuti lomba-lomba atau organisasi-organisasi kampus yang positif, supaya essay teman-teman nanti berisi gitu. Nah, kemudian yang kedua itu please outline your plans to engage with local and international communities di kampus tujuan nanti. Jadi teman-teman di pertanyaan nomor 2 ini diminta untuk menerangkan kalau teman-teman nanti sudah terpilih menjadi award di ISMA dan berangkatkan ke kampus tujuan, teman-teman planningnya apa di sana? Bagaimana teman-teman engage dengan local community di sana gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, dan menurutku ini pertanyaan yang paling personal di antara keempatnya, yaitu discuss a time when you face difficult challenge or hurdle during your study and how you manage through it. Jadi teman-teman diminta untuk menerangkan salah satu rintangan yang teman-teman temui selama menjadi mahasiswa gitu. Nah, mungkin kalau tips dari aku, satu aja yang disebutkan rintangannya, satu aja kesulitannya, tapi teman-teman elaborate di essay itu gitu. Nah, Nah, yang pertanyaan keempat ini baru ada di batch kedua, yaitu batch aku sendiri. Nah, di batch sebelumnya, pertanyaan ini nggak ada dan baru muncul di batch kedua, karena mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Pertanyaan ini adalah explain about your health condition. Jadi fisik atau mental. Disebutkan kalau teman-teman punya sakit apa, atau teman-teman sedang dalam konseling perawatan mental, bagaimana disebutkan di essay yang ini gitu. Untuk mengantisipasi kalau nanti terjadi apa-apa selama kita berada di negeri orang. Kemudian kita diminta untuk mengumpulkan beberapa berkas dan dokumen seperti surat bebas narkoba dan lain-lain gitu, surat izin orang tua dan lain-lain gitu.
Dan kemudian tahap yang terakhir nih, itu adalah tahap interview atau wawancara. Nah, disinilah nanti teman-teman mengelaborasi esai yang udah teman-teman tulis. Jadi esai itu tes written-nya, tes tertulis, sementara tes spoken-nya adalah wawancara. Di situ teman-teman akan membuktikan kalau teman-teman pantas jadi awardee ISMA. Tes akhirnya wawancara. Apa aja sih keuntungannya mengikuti program ISMA ini? Keuntungannya itu banyak banget. Nah, di antaranya adalah tentunya experience yang keren banget dan inspiratif. Kapan lagi sih kita bisa studi banding ke luar negeri dengan usia yang masih muda belia, masih 20 sampai 21 tahun, dibiayai full oleh negara. Kan seru ya? Iya. Nah, kemudian kalau beruntung bahkan kita bisa merayakan pergantian usia dan pergantian tahun baru di negara tempat kampus tujuan kita. Nah, kebetulan alhamdulillah saya sempat mengalami pergantian usia dari 20 ke 21 tahun di Ceko. Dan itu tentunya jadi pengalaman yang luar biasa ya, ada tempat spesial tersendiri di hati kita gitu. Nah, kemudian dengan mengikuti ISMA kita jadi terlatih mandiri dan inisiatif. Di tengah gempuran berada di negeri orang yang benar-benar tidak familiar dengan tempat kita lahir dan dibesarkan, kita menghadapi orang-orang yang variasi rasnya berbeda, sistem transportasinya jauh berbeda, sistem pendidikannya berbeda, sosialnya berbeda, kebiasaan sosial budaya berbeda, tempat-tempatnya berbeda seperti berada di dunia lainnya. Nah, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan, adaptasi, dan pastinya itu membangkitkan jiwa leadership kita. Kita jadi mau nggak mau harus bisa memanage semuanya kan, begitu. Nah, kemudian juga memupuk rasa patriotisme dan bela negara yang lebih lagi di diri kita. Karena kita berkesempatan untuk melihat Indonesia, melihat negeri kita dari negeri orang, dari kacamata negeri orang gitu. Jadi itu betul-betul setelah kita mengikuti ISMA itu rasa patriotisme kita, nasionalisme kita itu meningkat. Nah, kemudian memperluas relasi dengan mahasiswa luar negeri dan dosen luar negeri tentunya. Kita jadi bisa bikin relasi dengan, kalau di Eropa namanya Erasmus, ISN, kita jadi memperkuat relasi kita lah. Kita jadi bisa punya teman-teman dari luar negeri, kita jadi tahu opportunity yang kita sebelum ikut ISMA kita nggak tahu ada gitu. Nah, kemudian yang paling ditunggu-tunggu nih program beasiswa itu disetarakan dengan 20 SKS. Jadi kita ikut program ISMA, nanti kita pulang ke kampus kita, ke UNP, kita udah bisa konversi nilai kita yang kita ikut ISMA itu menjadi 20 SKS sendiri. Padahal aku di sana hanya ikut 5 mata kuliah, tapi di sini jadi 20 SKS gitu. Baik. Nah, itu tadilah sekilas pengalaman aku selama menjadi awardee di Ceko, awardee ISMA di Ceko. Nah, buat Mawar, buat Mutia, mumpung kalian masih di tahap semester yang baru, maba, aku encourage kalian untuk persiapkan diri dari sekarang untuk nanti di semester 4 atau 5 bisa ikut ISMA. Nah, jadi diasah lagi bahasa Inggrisnya, di push diri sendiri untuk ikut organisasi atau perlombaan yang positif di kampus. Kemudian dijaga IP-nya, dan teman-teman harus ingat nggak ada negeri yang terlalu jauh buat kita kunjungi, dan belajar itu fleksibel, bisa di mana aja. Kemudian ke luar negeri juga kita nggak harus nunggu uang pribadi, nggak harus nunggu mapan. Selama ISMA masih ada, kesempatan terbuka buat kita. Masih muda udah bisa ke luar negeri, udah bisa studi ke luar negeri, udah bisa memperluas relasi kita. Dan
prepare yourself from now, be bold to go broke. Oke? Oke, teman-teman, sekian sharing-sharing kita tentang ISMA kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.